Video ini akan mengubah pandanganmu 180 derajat mengenai kopi. Kopi itu gak baik buat kesehatan. Pasti banyak orang yang berpikir seperti itu kan? Namun sebenarnya, kata-kata tersebut tidaklah benar. Sebenarnya, kopi memiliki manfaat baik bagi tubuh kita loh. Lalu, beberapa orang merasa, tidak, kopi baik kok untuk kesehatan. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Walaupun kopi bisa membuatmu sulit untuk tidur, bukan berarti buruk. Sepertinya akan menjadi perdebatan yang berbeda di antara kedua orang ini. Namun yang pastinya, kopi itu memiliki khasiat yang luar biasa bagi tubuh kita. Ada pula orang yang khawatir mengenai kopi, lalu berpikir, aku suka minum kopi, tapi aku berpikir kadang hal tersebut tidak baik bagi tubuhku. Saat ini, aku mencoba untuk tidak minum terlalu banyak. Namun, bila kamu menyimak video kami, bisa saja pandanganmu terhadap kopi dapat berubah. Halo, kembali lagi dengan saya, Dr. Otofuku dari Jepang, di channel Nasihat Dokter Jepang. Kali ini, kita akan membahas 3 manfaat kopi yang tidak kamu ketahui. Kalau begitu, mari kita bahas bersama-sama ya. 3 manfaat kopi yang tidak kamu ketahui nomor 1 yaitu resiko diabetes dapat menurun. Indonesia berada di posisi kelima dengan jumlah pengidap diabetes sebanyak 19,47 juta. Hal tersebut merupakan penyakit yang umum dijumpai. Sebelumnya, kami ingin mengingatkan untuk konsumsi kopi ini sebaiknya tidak menambahkan gula ataupun pemanis buatan lainnya, agar tidak menghilangkan segala manfaatnya. Sebuah makalah di Jepang yang diterbitkan pada tahun 2014 mengatakan ada 1,1 juta orang yang terbiasa mengkonsumsi kopi. Penelitian tersebut membahas resiko mengenai diabetes, dan hasilnya semakin banyak kopi yang diminum, resiko diabetes semakin rendah. Dari hasil data tersebut menyebutkan seseorang meminum 3 cangkir kopi per hari, dan hasilnya resiko diabetes berkurang 20%. Bukankah itu angka yang mencengangkan? Ini semua merupakan hasil data dari makalah tersebut. Namun, bukankah hal ini menjadi harapan besar untuk pencegahan diabetes dengan mengkonsumsi kopi? Mengapa kopi membantu mencegah diabetes? Apakah karena kafein yang dapat mempercepat metabolisme tubuh? Namun, data-data makalah tersebut disebutkan kalau meminum kopi yang tidak mengandung kafein juga sedikit berisiko terkena diabetes. Baik, saya akan jelaskan perihal ini. Apakah kalian tahu mengenai polifenol? Polifenol diproduksi oleh tanaman untuk mencegah tubuh mereka layu ataupun membusuk. Efek ini merupakan pencegahan penuaan dini, yang biasa disebut dengan antioksidan. Kopi mengandung banyak asam klorogenat, yaitu sejenis polifenol. Efeknya dapat menekan kenaikan gula darah setelah makan. Sehingga kopi bebas kafein pun tetap dapat efektif mencegah diabetes. Jika kamu ingin mengkonsumsi kopi supaya tidak mengantuk, kamu dapat mengkonsumsi kopi dengan kafein. Dan sebaliknya, jika kamu tidak mau efek tersebut, kamu dapat memilih kopi tanpa kafein ya. Ngomong-ngomong, saya sering mendengar orang-orang mengatakan jika kopi meningkatkan tekanan darah. Apakah tetap boleh minum kopi? Sebenarnya, hal tersebut tidaklah masalah. Sebenarnya, kopi yang mengandung kafein menyebabkan kenaikan pada tekanan darah. Namun, hanya sejam saja, tekanan darah tersebut akan turun. Pada akhirnya, jika tekanan darah tetap tinggi untuk waktu yang lama, hal tersebut dapat membebani pembuluh darah dan arteriosklerosis menjadi berkembang. Dan biasanya disebut dengan pembuluh darah berdetak. Tetapi, kamu tidak perlu khawatir dengan kenaikan tekanan darah sementara itu. Yang terpenting, ingatlah kopi memiliki efek mencegah diabetes. Orang yang memiliki kadar gula darah tinggi masih dapat menikmati kopi, dengan catatan tanpa gula ataupun pemanis buatan lainnya. Tetapi, perlu diingat bahwa meminum berlebihan bisa berbahaya ya. Jadi batasi diri sendiri. Maksimal 3 cangkir dalam 1 hari. Ngomong-ngomong, sebelum kita melanjutkan manfaat kedua, kami tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan para viewers untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi.
supaya bisa mendapatkan update lainnya mengenai kesehatan dan pencegahan penyakit lainnya. 3 manfaat kopi yang tidak kamu ketahui. Nomor 2 adalah memiliki efek yang baik untuk liver kita. Apakah kalian pernah mendengar tentang AST maupun ALT? AST yaitu enzim yang berperan dalam metabolisme asam amino. Jika kondisi hati memburuk, maka enzim hati akan meningkat, seperti yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan medis bahwa AST-mu tinggi. Namun, kopi memiliki efek yang sangat luar biasa pada orang-orang yang memiliki masalah hati. Kondisi kerusakan hati disebut dengan sirosis, yaitu keadaan di mana hati yang sudah mulai rusak dan tidak berfungsi dengan normal. Ini merupakan langkah sebelum terjadinya kanker hati. Sebuah studi di luar negeri menemukan bahwa meminum kopi mengurangi risiko sirosis sekitar 39%. Dikarenakan kanker hati yang merupakan penyakit paling ditakuti, maka ada baiknya menghindari gejala sirosis. Pada hasil data studi tersebut, 3 cangkir kopi dapat mengurangi risiko kanker hati sekitar 56%. Selain kanker hati, kopi juga mengurangi risiko hepatitis C, dan orang yang mengkonsumsi kopi dikatakan memiliki persentase pelemakan hati lebih rendah. Jadi, bila seseorang diberitahu pada pemeriksaan kesehatannya memiliki jumlah enzim hati yang tinggi ataupun sirosis, maka saya akan sangat merekomendasikan kopi. Di lain sisi, mengapa orang menganggap bahwa kopi itu tidak baik untuk kesehatannya? Padahal, manfaat kopi sangatlah baik, dengan syarat mengkonsumsinya dalam batas yang wajar ya. Saya rasa citra kopi menjadi buruk dikarenakan kebiasaan seseorang meminum kopi ditemani dengan rokok. Dalam film dan drama Jepang yang sering diperlihatkan adegan karakter meminum kopi sambil merokok di sebuah kafe tua yang sangat bagus. Ataupun drama komedi Amerika kesukaan saya, Coffee and Cigarettes, menampilkan pemerannya yang merokok sambil menikmati sebuah kopi yang terlihat sangat adiktif. Hingga saat ini, kopi dapat kita jumpai di berbagai coffee shop, dengan orang-orang yang membiasakan diri untuk menyeduh kopi dengan rokok. Sebenarnya, hal ini dapat menjadikan citra kopi itu sendiri menjadi berubah, sehingga orang-orang menganggap bahwa minum kopi berbahaya. Sehingga, saya berharap dengan penjelasan mengenai manfaat ini, gambaran burukmu tentang kopi dapat berubah ya. Tetapi kembali ke diri kita masing-masing, bahwa kopi akan bermanfaat bila diminum dengan takaran yang tepat serta tidak disertai dengan merokok. 3 manfaat kopi yang tidak kamu ketahui. Nomor 3 adalah kopi dapat memperpanjang hidup. Selama ini, kita sudah membicarakan tentang penyakit diabetes dan liver. Namun, bagaimana faktor seseorang dapat tidak mudah terkena sakit? Memiliki banyak waktu untuk sehat dan bersenang-senang merupakan resep untuk memperpanjang harapan hidup sehat. Di sini, kami akan tampilkan data bahwa meminum kopi dapat memperpanjang harapan hidup sehat. Dalam sebuah studi pada tahun 2019, orang yang meminum kopi 3 gelas cangkir per hari memiliki tingkat kematian lebih rendah 15% dibandingkan dengan orang yang tidak meminum kopi sama sekali. Hal ini merupakan persentase dari hasil studi yang menyatakan orang Asia dapat hidup lebih lama. Kopi dapat melindungimu dari diabetes maupun penyakit hati. Menurutmu, bagaimana dari hasil data yang saya sampaikan? Apakah kamu menyukai kopi atau tidak? Saya rasa penjelasan mengenai manfaat kopi saat ini sudah jelas ya. Namun harus diperhatikan bahwa risiko terlalu banyak mengkonsumsi kopi memanglah tetap ada, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Selanjutnya, nanti kita akan membahas mengenai hal tersebut di video kami selanjutnya ya. Dan juga kami ingatkan untuk menghindari kopi saat kondisi sedang hamil, karena risiko keguguran dapat terjadi bila mengkonsumsi kopi. Kami harap kalian dapat mengkonsumsi kopi pada takaran yang sesuai dan tidak terlalu banyak. Dengan manfaat kopi yang kami sampaikan, kami harap kalian dapat menyesuaikan jumlah yang dikonsumsi, supaya dapat merasakan manfaatnya. Sampai di sini video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.